Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Soyen part 10. Dalam waktu singkat ini, tubuh Shinju yang robek dan dipotong-potong seperti benang putus, dengan cepat diatur ulang dan tubuh dipulihkan dalam beberapa napas. Setidaknya ada sesuatu yang bisa ditembak mundur dengan kemampuannya. Wajah Shinju pucat. Dia tahu bahwa pertempuran ini memang sedikit ceroboh, dan dia meremehkan tim ini. Kemunculan tiba-tiba penguasa hitam yang kokoh ini juga menyebabkan Shinju dan semua orang menatapnya, terutama 3 makhluk abadi yang mengendalikan formasi. Sulit untuk mempercayai pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun, formasi ini didasarkan pada keabadian mereka bertiga. Kekuatannya sudah terbukti dengan kesendiriannya. Sebelum lagi itu adalah senjata biasa. Bahkan jika itu adalah senjata yang terbuat dari emas yang bergetar, jika itu bukan senjata berkualitas tinggi, sangat normal untuk dipotong dan dihancurkannya. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa penggaris hitam yang menghalangi cahaya mereka. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa cahaya itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa di penggaris. Ini adalah senjata ilahi macam apa? Pembangkit tenaga listrik langkah ketiga yang paling kuat. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Melihat penampilan penguasa hitam yang biasa-biasa saja, itu bisa sangat kuat tanpa meninggalkan jejak. Seberapa kuat itu, pasti kekerasan yang melakukannya. Semua dalam suasana sangat sulit. Mereka bertiga segera melihat ke arah penguasa hitam dan melihat sosok dengan sayap hitam dan emas di belakang mereka. Pada saat ini, sayap hitam dan emas tidak mengepak, dan Soyen juga melayang di udara. Hanya ketika kecepatan dibutuhkan, sayap hitam dan emas akan mampu membuat perbedaan. Ini adalah dewa abadi dari langkah ketiga kaisar memandang Soyen serempak. Seperti Shinju, mereka masih tersipu oleh kekuatan dewa Soyen untuk pertama kalinya. Dewa pertempuran, mereka bertiga sangat terkejut. Pada saat ini, Shinju yang menstabilkan tubuhnya setelah menembak 100 kaki ke belakang, tersenyum masam. Senyum ini sepertinya menertawakan dirinya sendiri, karena sebelumnya dia sepertinya mengatakan hal yang sama persis, dan dia bahkan lebih meremehkan. Nanti, mereka mungkin akan mengerti bahwa dewa pertempuran ini, yang suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik yang di langkah ketiga keabadian kaisar dengan satu pukulan. Bahkan Shinju tidak dapat menembus kekuatan Soyen yang sebenarnya, karena pukulan itu meskipun tidak jatuh, mampu mencapai hari ini dengan seorang pria yang kuat. Perasaan krisis kematian jelas tidak salah. Mata anjing, apakah kamu sudah selesai? Soyen berkata dengan dingin, mengabaikan keterkejutan ketiga orang itu. Tapi pada kenyataannya mereka sarkastik. 3 napas. Mereka bertiga sedikit aneh ketika mendengar itu, karena Soyen muncul terlalu tiba-tiba, dan karena dia adalah dewa pertempuran, mereka tidak memilih untuk menembak Soyen secara langsung untuk sementara waktu. Jadi mereka menunggu dengan tenang selama 3 napas. Setelah 3 napas, teriakan keras datang seperti yang dijanjikan. Saya melihat fluktuasi yang tidak teratur dalam formasi yang diatur oleh kelompok mereka. Dan kemudian dengan ledakan keras. Duar. Dewa pertempuran sekitarnya langsung terguncang, dan seteguk besar darah menyembur keluar bersama dengan organ dalam. Dan ketiga makhluk abadi ini kerusakan bahkan lebih serius. Dan beberapa sinar cahaya tiba-tiba mengembun dan menyapu mereka. Dalam sekejap itu jelas formasi mereka, tetapi tiba-tiba tidak teratur. Dan serangan itu mempengaruhi mereka. Cahaya menyapu ruangan, dan 3 makhluk abadi
termasuk anak tangga ketiga, semua tangan dan kaki mereka patah, dan pupil mereka tiba-tiba berubah dengan panik. Mereka semua mendesis dingin, dan ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, ada sedikit kejutan dan keterkejutan di mata mereka, karena mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Mereka tidak melakukan apa-apa, formasi mereka hancur ketika mereka hancur, dan itu menyebabkan serangan balik ke arah mereka semua. Dan para dewa yang bertarung itu juga menderita luka dalam yang parah. Kamu hampir membunuhnya. Suara Xiaoyan yang keluar perlahan. Tiga abadi masih memiliki beberapa penglihatan dan dapat dengan mudah mematahkan formasi mereka. Dari titik ini saya memberitahu mereka bahwa dewa pertempuran yang terlihat lemah seperti semut ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat dan misterius. Hanya saja dari sudut pandang mereka, aura yang terpancar hanyalah dewa pertempuran. Pemimpin dewa pertempuran agak aneh, tetapi seharusnya tidak sulit untuk dibunuh. Langkah kedua abadi, seorang kaisar berkata dengan suara yang dalam. Pria terkemuka menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan dengan tegas membuat gerakan mundur. Dewa pertempuran menakuti tiga makhluk abadi, serta sekelompok dewa pertempuran. Jika adegan ini dilihat oleh orang luar, itu akan sedikit memalukan. Pada saat ini memang ada dua orang luar, yaitu dua wanita dari sebelumnya. Mereka juga mengikuti, tepat di samping mereka. Mata indah mereka penuh kejutan. Dewa yang bertarung itu bisa pergi. Kalian bertiga harus tinggal. Suara tenang Xiaoyan keluar perlahan, tanpa ancaman sedikit pun dari aura. Hanya kata-kata biasa yang sepertinya tidak memiliki kekuatan menyakitkan. Aku tahu kamu tidak mudah dikalahkan, tetapi jika kita bertiga bergabung, bahkan jika kamu sangat kuat, kamu masih bisa lolos. Pria yang memimpin segera mendengus dingin dengan kekuatan sejati. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan dengan mudah. Tepat ketika mata Xiaoyan tenggelam dan dia akan mengambil tindakan untuk menekan, alis Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan cahaya dingin dari ujung yang jauh menyerang, langsung menebus salah satu dari tiga sosok ini. Dan posisi menusuk tidak biasa, tepatnya pada hatinya. Mereka memiliki penyerapan yang bagus. Pria terkemuka itu berteriak dengan marah dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, Xiaoyan juga melihat sekeliling dengan sangat waspada. Karena ini bukan kepenyergaan Xiaoyan, tetapi tim lain menembak dari belakang. Pada saat ini, saya melihat sesosok muncul dari kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap itu menyapu ke arah tiga abadi, seperti binatang buas yang telah tertidur dalam kegelapan dan diamati untuk waktu yang lama, pada saat ini sedang berburu. Mata Xiaoyan menyipit dan dia bisa melihat sosok itu tersapu. Saat dia melihat sosok ini dengan jelas, Xiaoyan tidak asing baginya. Lagi pula, dia sudah memiliki hubungan di kedua sisi. Taishu, gumam Xiaoyan. Merasa sama terkejutnya, dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Taishu akan tiba-tiba muncul di sini. Dan target pertama dari tembakan itu bukanlah dia, melainkan ketiga makhluk abadi. Apa mungkin ketiga pembangkit abadi ini bermusuhan dengan mereka? Xiaoyan mundur sedikit, bersembunyi di kabut abu-abu, dan menyaksikan pertempuran yang tiba-tiba meletus di udara. Tetapi ketika Xiaoyan melihat tatapan terkejut dan ketakutan dari pembangkit tenaga listrik langkah ketiga, dia dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak saling mengenal. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik Taishu ini hanya menembak mereka untuk membunuh mereka. Tidak ada kebencian, tujuannya adalah untuk membunuh mereka. Mata Xiaoyan menyipit, pikirannya berlari cepat. Dan dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan permaisuri sebelumnya, Taishu mengandalkan baju besi dewa palsu. Jadi kekuatan
kuat mereka berasal dari kekuatan keabadian. Dan yang paling penting untuk mendapatkan kekuatan keabadian adalah cara tercepat adalah dengan merebut mereka langsung dari pembangkit tenaga listrik abadi ini. Xiaoyan telah mundur dalam kabut abu-abu pada saat ini. Jelas tujuan pria Taishu ini adalah keabadian dan dia tidak tertarik padanya. Bukankah ada dua? Mengapa hanya ada satu sekarang? Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Dia telah melihat mereka berdua ketika dia berada di Ventin Star. Tetapi pada saat ini dia hanya melihat satu. Dan karena dia berpakaian dengan armor dewa palsu, Xiaoyan bahkan lebih tidak yakin apakah pria Taishu di depannya adalah salah satu dari dua yang dia lihat sebelumnya. Xiaoyan sedikit mengernyit dan dia tidak berencana untuk mengambil tindakan saat ini. Lagi pula, bahkan jika ketiga pria itu tidak muncul, dia masih akan mengambil tindakan. Kemungkinan besar dia akan sementara di bawah komandannya. Tapi sekarang sepertinya hanya ketiga orang ini akan bertanggung jawab di tangan orang ini. Xiaoyan juga bermaksud untuk melihat seberapa kuat pria Taishu itu. Jika dia bertarung dengannya sekarang, apakah ada peluang untuk menang? Dan jika dia ingin membunuhnya saat ini, apakah dia akan dikejutkan oleh rumput? Pada saat ini, Xiaoyan masih berhenti untuk menonton. Mari kita lihat dulu. Saksikan pertempuran di antara mereka. Jika hanya ada satu orang, ini adalah kesempatan bagus untuk Xiaoyan. Tangkap dia dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan beberapa informasi berguna tentang Taishu darinya. Informasi dari Kui Jun terlalu kabur. Jika kamu bisa menghadapi Taishu secara langsung, kamu mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan penting. Xiaoyan menyaksikan pertempuran sengit di ujung yang jauh. Dia akan mengira itu akan menjadi pertempuran dengan persaingan. Tetapi pertempuran itu sebenarnya berlangsung kurang dari setengah kolam dupa. Dan sekelilingnya sunyi. Dan ketiga makhluk abadi semuanya tanpa kecuali. Pemusnahan. Armor dewa palsu menutupi seluruh tubuhnya seperti dewa pembunuhan. Setiap bagian tubuhnya adalah pembunuh. Di lengannya, dia bisa mengubahnya menjadi senjata atau pertahanan sesuka hati. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan. Kekuatan baju besi dewa palsu dan melihatnya dengan matanya sendiri. Tetapi membunuh ketiga makhluk abadi ini terlalu cepat. Hampir semuanya terbunuh tanpa menggunakan banyak trik. Mundur, Xiaoyan berkata dengan lembut. Dan setelah berbicara, dia menyelam ke dalam kabut abu-abu. Senju selalu berani, tetapi ketiga makhluk abadi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan setelah dilenyapkan olehnya. Dia bangkit, tidak membantah, mengangguk berat, mengikuti Xiaoyan dan mundur ke hutan. Wow, dia sepertinya mengejar. Xiaoyan membawa semua orang pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan pada saat ini, dia mendengar Senju dari belakang berbicara dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Saat dia bela diri berkibar, dan dia berbalik hanya untuk melihat bahwa ada aliran udara di segmen itu. Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwanya sendiri tampaknya tidak dapat menanganinya secara akurat, menangkap napas. Tapi satu hal yang pasti, pembangkit tenaga listrik Taishu ini memang mengejarnya. Xiaoyan melihat sekeliling. Yuto dan Senju, keduanya abadi, dan dua wanita di sisi lain mungkin juga abadi. Tetapi Xiaoyan tidak setuju untuk mengikuti mereka. Tetapi pembangkit tenaga listrik abadi sedang berburu keabadian, jadi pada saat ini keempatnya telah menjadi targetnya. Sosok Xiaoyan tiba-tiba mandek, dan semua orang mengikuti Xiaoyan dan berhenti. Tidak perlu meralikan diri, kita dikepung. Mata Xiaoyan tenggelam. Tidak, kamu dikelilingi, dan tujuan orang ini hanya untuk berburu keabadian. Begitu suara Xiaoyan jatuh, mereka berempat menatap Xiaoyan dengan mata aneh, berpikir bahwa kamu benar-benar dewa yang bertarung. Jelas, Senju dan Yuto yang telah melihat kekuatan Xiaoyan secara alami memahami
bahwa kekuatan nyata Sioyen jelas bukan abadi, tetapi aura yang memancar dari tubuh Sioyen memang dewa pertempuran. Dan itu hanya bintang 8 melawan Tuhan. Sama sekali tidak ada daya tarik bagi orang Taishu. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Senju tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ekspresinya juga sangat serius. Suara itu jatuh, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mereka menoleh lagi, mereka berempat menemukan bahwa Sioyen sedang duduk bersila di kanopi pohon besar dan menatap mereka berempat dengan tenang. Seolah-olah pertempuran ini telah berakhir, tidak ada hubungannya dengan dia. Sial, sekarang situasinya mendesak. Orang ini sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak bisa menjadi lawannya. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus melarikan diri secara terpisah. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Senju memarahi diam-diam. Dia tidak berani membuka mulutnya untuk Sioyen. Tetapi dia merasa tidak berdaya ketika dia melihat bahwa Sioyen tidak ada hubungannya dengan dia. Sosok Senju adalah yang pertama bergerak, tetapi saat dia tersapu, dia melihat sosok besar Senju dipukul dengan keras, dan seluruh sosok itu langsung tertembak. Adapun Yuto dan kedua wanita itu, mereka tidak pergi dengan terburu-buru, tetapi memilih untuk tinggal. Yuto tahu dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar melarikan diri sesuai dengan kata-kata Senju, dia memang akan dapat mundur dengan kekuatan Senju. Tetapi dengan kekuatan langkah pertamanya, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Lebih baik memilih untuk tetap tinggal dan menggantungkan harapannya pada Sioyen. Tetapi apakah Sioyen akan membantu mereka? Yuto tidak yakin melarikan diri saat ini juga kematian. Tidak melarikan diri adalah kematian. Lebih baik tinggal dan berhenti. Di ujung yang jauh, sosok merah menyala seperti monster, dan kecepatannya sangat cepat. Tetapi kali ini, dia mengambil langkah. Dia berteleportasi 100 kaki, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan semua orang. Pada saat ini, darah Senju mengalir dari sudut mulutnya. Setelah akhirnya menstabilkan sosoknya, dia menatap dengan muram pada sosok di depannya. Sekarang dia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Kekuatan orang ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Sekarang satu-satunya kesempatan bagi saya untuk bergabung. Senju telah sampai pada saat ini, mengetahui bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Tetapi belum ada pertempuran. Senju tidak ingin menyerah pada saat ini, tetapi mendorong semua orang untuk mengatakannya. Mata Senju tanpa sadar menatap Sioyen, tetapi menemukan bahwa Sioyen tidak hanya tidak memperhatikan mereka saat ini, tetapi juga duduk dan menutup matanya dengan tenang. Senju menggertakkan giginya sedikit. Jika Sioyen bersedia membantu mereka saat ini, Sioyen akan membantu mereka tanpa dia berbicara. Jika Sioyen tidak mau, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Semuanya hanya bisa bergantung pada keciptaan mereka. Hah? Armor dewa palsu membungkus seluruh tubuh pria itu. Dan pada saat berikutnya, dia berteleporasi langsung ke Senju. Tinju merah dan hitam dipegangnya dibungkus oleh armor dewa palsu yang seperti cairan. Dengan suara terendam, tinjunya terbanting keluar. Senju juga menggertakkan giginya saat ini, dan dia tampaknya siap. Dan penguasa raksasa itu langsung berdiri di depannya. Pukulan pria Taishu menghantam penggaris raksasanya, dan dengan suara terendam, dia melihat cahaya merah menyapu tujuhnya. Pada saat berikutnya, dia mendengar bunyi klik dari penguasa raksasa di tangan Senju. Mata Senju menyusut tiba-tiba. Duar! Dengan ledakan, penguasa raksasa itu langsung dihancurkan olehnya. Dan kemudian tinjunya melewati penguasa raksasa yang rusak dan menabrak Senju. Saat tinju itu menghantam Senju, itu langsung berubah menjadi cakar yang sangat tajam dan tajam, langsung menembus ke jantung Senju.